Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Lisma di acara Tamu Tribun yang hadir di malam setiap harinya. Oke, hari ini kita membahas tentang aksi kemanusiaan yang sangat berarti buat kita, buat teman-teman kita yang berada di 3 provinsi di Sumatera yang mengalami banjir bandang pada November 2025 lalu. Nah, Aceh Tamiang menjadi salah satu wilayah terdampak bencana dan membutuhkan kepedulian dari berbagai pihak. Tema kita hari ini adalah Rotary Salurkan Bantuan di Aceh Tamiang. Telah hadir bersama saya via Zoom dua narasumber. Yang pertama adalah Bapak Kenny Kusumo, Pas Presiden RCG Millennium. Ya, beliau juga adalah Chairman Rotary Disaster Relief D3410 tahun 2025 sampai 2026. Kita sapa. Selamat sore Pak Kenny. Selamat sore semuanya. Ya, selamat sore ya Pak ya. Ya, narasumber kita yang satunya adalah Bung Rahmat Wiguna. Beliau adalah reporter Serambi Indonesia. Selamat sore, Assalamualaikum Bung Rahmat. Waalaikumsalam, selamat sore Pak. Ya, terima kasih. Saya ke Pak Kenny dulu. Pak Kenny, Sumatera sedang berduka pada November 2025 lalu dan kini Januari 2026 itu terus berjuang masyarakatnya untuk mengatasi segala yang terjadi di sana. Nah, Pak Kenny sebagai Pas Presiden dan Chairman Rotary Disaster Relief, apa yang melatar belakangi Rotary untuk kemudian terjun langsung memberi bantuan ke Aceh Tamiang? Silakan Pak. Saya dikontak pertama kali itu oleh teman saya di sini. Dia bilang ada saudaranya yang hilang. Ya. Jadi diminta untuk kontak ke tantenya. Nah, tantenya ini adalah Bu Ira. Ya. Jadi adik di Bu Ira ini pada saat itu hilang sudah 8 hari. Jadi waktu hari ke-5, ke-4 saya dikontak, hari ke-8 ternyata sudah ketemu, tidak ada communication ya. Nah itu di Tamiang rumahnya, beliau jalan 44 km untuk ke kota terdekat lah untuk bisa minta bantuan. Nah mulai dari sana kita bantu terus gitu. Kedua, saya juga ada dapat kontak juga dari teman saya Pak Sultan Aceh. Nah beliau juga minta bantuan, jadi kita rame-rame deploy help ya dari teman-teman Rotary, dari teman-teman personal, PT-PT CSR dari teman-teman kami. Ya demikian sih mulainya. Sejak kapan Pak kita langsung memberikan bantuan di Aceh Tamiang ini Pak? Apakah sejak Desember, November? Sejak H+3 kita sudah engage. Tapi awal-awal dari teman-teman kita dulu ya. Teman saya sendiri di Lok-Somawe itu ada langsung bantuan ke Pak Gubernur Mualim. Helipadnya langsung dipakai, itu mereka pengebor minyak. Ya, saya juga coba koordinasikan ke sana, apakah ada bisa airdrop ke tempat-tempat yang terputus ya. Coba koordinasikan dengan saya. Lalu dengan Ira, dengan Pak Sultan, kami ada kirim bantuan berupa uang dulu supaya getting started gitu. Hari ke berapa ya? Hari ke-8 kalau nggak salah. Tadinya pikiran mau drop dengan helikopter, tapi ternyata yang Tamiang sudah bisa ditembus dengan truk. Nah, jadi konvoy itu malam itu mereka berangkat, nyampainya itu hari kebesokannya. Gitu. Oke. Saya coba ke Bung Rahmat. Bung Rahmat sebagai orang Tamiang ya, saya dapat infonya orang asli Tamiang. Bagaimana kondisi terkini dari Aceh Tamiang sekarang? Baik, terima kasih Mbak. Bisa disampaikan bahwa kondisi di Aceh Tamiang hingga hari ini dikatakan belum pulih sepenuhnya. Jalanan umum infrastruktur hari ini masih dipenuhi tumpukan lumpur, dan ironisnya ketika siang hari atau malam ketika cuaca terik, lumpur ini menjadi debu yang membuat masyarakat sangat riskan terkena terserang ispa.
Oke. Dan sedangkan ketika musim hujan dan hari ini intensitas hujan di Aceh Tamiang masih tinggi, bahkan 2 hari lalu beberapa titik permukiman di Kota Kuala Simpang dan di Kecamatan Bendahara itu sempat kembali banjir, dampak dari intensitas hujan yang begitu tinggi. Dan Ya. akibat banjir kemarin itu ada beberapa tanggul di daerah pesisir yang jebol, sehingga ketika intensitas hujan tinggi membuat luapan sungai kembali memasuki pemukiman masyarakat. Dan bisa disampaikan hari ini aktivitas sosial ekonomi masyarakat di Tamiang masih 90% lumpuh. Tidak ada 90% masih lumpuh. Oke. 99% lumpuh. Oh ya Allah, Artinya 99% masyarakat ya. hari ini masih barometernya bisa kita lihat dari masih banyaknya masyarakat yang terpaksa mengemis di pinggir jalan. Perlu saya sampaikan bahwa di daerah kami Aceh Tamiang ini bisa dikatakan di hari normal itu tidak ada pengemis. Kalaupun ada pengemis itu dari daerah lain. Nah, hari ini dari sepanjang perbatasan dan Aceh Tamiang ini dihimpit perbatasan Sumatera Utara dengan Langsa. Jadi dari perbatasan Sumatera Utara hingga Langsa itu di beberapa titik didapati anak-anak, bahkan pemuda yang harus mengemis karena memang sektor ekonomi mereka mati akibat banjir kemarin. Dan sejauh ini mereka belum mendapat gambaran kira-kira alternatif atau solusi apa yang nantinya mereka dapat akibat dari banjir ini. Dan poin penting lagi yang bisa saya sampaikan bahwa kebutuhan logistik pangan masyarakat hari ini juga sangat dibutuhkan, mengingat teman-teman relawan dari berbagai daerah yang sebelumnya sempat ramai hilir tidak ada putusnya datang ke Aceh Tamiang membawa bantuan, dan hari ini bisa dikatakan sudah berkurang sangat signifikan. Artinya kebutuhan pangan masyarakat yang dulunya sempat terpenuhi, terjamin dengan kehadiran teman-teman relawan dari segala penjuru Nusantara, hari ini sudah berkurang. Dan ini mulai menimbulkan kepanikan tersendiri bagi masyarakat yang hari ini tidak hanya tinggal di tenda pengungsian atau di huntara, juga di rumah mereka juga, yang di rumah mereka sendiri juga mereka tidak mendapat jaminan apakah besok masih dapat bantuan pangan. Begitu Mbak gambaran hari ini. Bung Rahmat saat ini berada di posko ini ya? Posko bantuan atau seperti apa? Benar Mbak, kebetulan saya juga menjadi korban langsung banjir. Hingga hari ini kami sekeluarga belum bisa rumah karena kerusakan rumah itu juga sangat berat. Dan sampai hari ini di permukiman kami yang berada di desa perkebunan tanah terbang itu belum normal karena lumpur belum sepenuhnya dibersihkan. Bahkan untuk ini memang menjadi dilema tersendiri bagi masyarakat, dan hari ini bisa dikatakan keberadaan lumpur ini membuat masyarakat putus asa, dan sampai hari ini kami masih bertahan di posko pengungsian yang ada di seputaran kantor Bupati Aceh Tamiang. Iya. Oke, jadi kondisi Aceh Tamiang masih sangat memprihatinkan ya. Kita memang harus terus-menerus peduli ya. Jangan sampai setelah kemarin dikasih bantuan, kemudian hari ini kelihatan udah mulai berkurang, dan ini membuat secara psikologis rakyat Aceh ini makin menderita gitu ya, Bung Rahmat ya. Saya kembali ke Pak Kenny. Pak Kenny, ya Bu. Dari tadi saya dengar ada 2 atau 3 kali ya telah memberikan bantuan. Bantuan apa saja yang telah diberikan Pak? Dan kemudian apakah rencana kita ke depan untuk Aceh Tamiang ini Pak? Dari Rotary ya? Dari Rotary ini adalah trip saya yang kedua ke Aceh Tamiang. Baru semalam kembali ke Jakarta ya. Kembalinya agak problem juga karena tiket mahal, jadi harus lewat Penang dulu baru ke Jakarta. Oke.
Jadi ini adalah trip kami yang kedua kali. Plan kami adalah untuk set up posko secepatnya di jalan yang utama itu. Ya seperti tadi Pak Wiguna bilang, itu lumpur ya. Jadi hujan, lumpur lagi, airnya tidak bisa drainase karena got di depan itu semuanya terblokir. Iya. Nah, kami juga sudah minta dan sudah dapat bantuan ekskavator. Cuman memang itu boleh dibilang is a delicate operation ya. Banyak ekskavator gali, nanti juga kena pipa air, kena macam-macam, jadi masalah lagi gitu. Itu untuk memulihkan drainase aja itu adalah suatu perjuangan. Belum lagi kita bilang yang gitu, Bro. Kita akan coba untuk posko ini jadi secepatnya. Ada di tanahnya Ibu Ira, rumahnya itu sekarang udah kosong, diboleh untuk kita jadi posko long term. Februari mudah-mudahan kami bisa datang lagi. Bor air bersih sudah operasional. Jadi itu adalah posko untuk seterusnya lah. Karena memang seperti tadi Bapak bilang, bantuan itu makin sedikit sekarang dan masyarakat tetangga agak takut hal itu. Itu yang kita coba untuk mitigasikannya. Ya. Kayak kemarin juga kami bicara ke warga, ya nanti bulan depan kita datang lagi. Kita ada juga permintaan untuk baju untuk nanti kehidupannya gimana. Ya kita cobalah dari network yang kita ada dari Rotary dan kawan-kawan. Bisnis-bisnis yang lain, apa sih yang kita bisa lakukan, UMKM atau apa gitu ya ke depannya. Jadi itu PR saya balik lagi ke Jakarta adalah untuk set up itu semua dengan kawan-kawan, dengan Bu Ira juga, dengan Bupati, dengan lain-lain. Ya. Apa Pak tantangan terbesar ketika kita ya itu tadi selain tadi katanya tiket mahal ya, dan kemudian juga untuk akses ke sana sangat sulit. Kira-kira Pak Kenny punya solusi seperti apa ya untuk bisa dilakukan untuk Aceh Tamiang ini Pak Kenny? Pengertian saya setelah bicara dengan Bupati adalah bagaimana caranya untuk pusat kota Tamiang itu UMKM-nya bisa pulih, agar bantuan dari kota Tamiangnya ya bisa nyebar kemana-mana. Sekarang ini kan kebanyakan dari Medan ya, sekitar hampir 3 jam perjalanan ke Tamiang. Gitu. Jadi kita coba untuk memulihkan secepatnya. Jadi kami dan kawan-kawan ada ketemuan juga dengan Seci dan yang lain ya untuk gimana caranya supaya pulih secepatnya itu sih. Itu yang paling bisa membantu ya. Karena pengertian saya juga dari kawan-kawan daerah Tamiang 90% itu kena semuanya. Ya, Rotary sendiri apa nih Pak yang akan dilakukan untuk mengatasi persoalan ini? Kalau dari segi keuangan dan materi sih sangat terbatas ya. Terus terang ini kayak kita garamin laut. Maksimal yang kami bisa lakukan ya dengan koneksi ke teman-teman yang lain ya. Mungkin kita coba untuk mulai kerjasama dengan Rotary distrik lain Pak gitu Pak? Oh ya, betul. Kerjasama dengan D340 juga, beberapa klub. Kita semua rebukan. Bukan itu aja. Kawan-kawan juga connect ke teman-teman yang lain, PT-PT yang lain, supaya CSR-nya itu bisa ngalir ya. Ya, oke. Posko yang kemarin PIC-nya adalah Ibu Ira ya. Ibu Ira, ya Pak ya. Nah itu posko itu ya, selamanya ya Pak? Tetap akan ada ya gitu ya? Di mana nih letaknya Pak? Ya. Jadi sekarang posko yang kemarin kita lakukan itu di tetangganya. Nah ini Bu Ira baru datang. Halo. Halo Ibu Ira. Mute. Iya. Oke. Ya, jadi posko yang kita siapkan adalah sekitar tetangga 1-2 rumah dari yang ayam penyet ini. Nah itu adalah rumahnya Ibu Ira, keluarganya Ibu Ira. Dan didedikasikan nanti untuk misi ini, untuk seterusnya. Iya. Ya. Oke.
Halo Ibu Ira, udah bisa nyambung nih? Hai, Iya. sudah bisa, maaf sinyal saya jelek Iya, di iya sini. nggak apa-apa, Bu Ira. Ya, Mbak Ira di mana nih? saya lagi di Pineng, lagi Iya. sama keluarga yang di sini. Iya. Oke Mbak Ira, Ya, jadi tadi kami udah ngobrol-ngobrol sama Pak ya, Kenny, sama Bung Rahmat iya, tentang ya, kondisi terkini Aceh Tamiang. Nah, Mbak Ira sendiri kemarin saya lihat baik. di IG-nya dan juga di beberapa foto yang di-share oleh Ya, Mbak Ririn, itu sudah terjun langsung ke Aceh Tamiang. Seperti apa ya, gambaran benar. masyarakat di sana, Mbak Ira? Masyarakat di sana untuk sekarang ini sangat membutuhkan perhatian kita ya. Dan di sana itu emang udah nggak bisa untuk ditinggalin, tapi mau kemana lagi kan, karena di sana itu tanah kelahiran mereka. Iya. Jadi rumah semacam itu semua udah nggak ada. Jadi kita kayak mensuplai kehidupan baru lah buat mereka. Iya. Terakhir kita memberikan apa nih, Mbak? Bantuan di posko yang kita dirikan. Iya, di posko yang terakhir kita dirikan itu kemarin kita ada membawa sajadah, mukena, makanan, dan itu kelambu. Karena kan mereka tidur itu di tenda-tenda, kadang tendanya ada tutupnya, Iya. ada sebagian yang tidak ada tutupnya. Jadi karena banyak nyamuk atau debu, jadi kita membawa kelambu kemarin, Mbak. Iya. Oke, Mbak Ira, apa tantangan terbesar yang Mbak Ira alami ketika berkunjung di Aceh Tamiang? Kemudian juga apa sih yang paling apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Tamiang yang mungkin dapat menggugah seluruh masyarakat Indonesia untuk membantu ke sana gitu, Mbak? Baik, mungkin saat ini mereka butuh tempat tinggal ya Mbak, karena sudah sebulan lebih mereka kena dampak Mengungsi. banjir, ya kan? Jadi sekarang mereka itu butuh tempat tinggal yang layak, walaupun bukan seperti rumah lagi karena dia harus dibangun kan. Terus pendidikan buat anak-anak, terus posko trauma healing. Nah, sekarang ini itu relawan sudah berkurang, Mbak. Jadi ya mereka kan belum bisa kerja, belum bisa berpenghasilan. Iya. Nah, mungkin apalagi ini mau puasa kan, jadi mungkin sedikit logistik beras dan semacamnya untuk mereka gitu Mbak, karena memang belum ada mata pencarian dan belum bisa menghasilkan uang di sana ya Mbak. Jadi memang banyak sih sektor yang harus kita bantu, dari segi apapun itu memang harus banyak bantuan ke sana Mbak. Iya. Oke, Mbak, itu Mbak seperti Ira kan lahir kembali kan ke mereka kan, karena mereka nggak punya apapun kan di sana. Betul, iya. Oke, Mbak Ira kan organisasi yang bekerja sama dengan juga Rotary sebenarnya Mbak ya. Nah, kedepannya itu seperti apa yang bisa dikerjasamakan kembali dan ada rencana-rencana kedepannya seperti apa Mbak dengan Rotary? Ya, rencana kita itu mungkin membuat posko trauma healing itu mungkin sedikit bantuan juga seperti makanan, logistik lah ya Mbak, untuk mereka bertahan hidup sementara lah di sana. Beras, minyak yang buat mereka bisa bertahan, terus belajar kayaknya anak-anak itu butuh belajar dan untuk trauma healing gitu Mbak. Iya, oke. Ya, saya coba ke Bung Rahmat kembali. Bung Rahmat, kan kemarin ada beberapa desa yang hilang ya. Saya tuh lihat ada 5 kalau untuk di Kecamatan Tamiang ya. Nah itu sampai sekarang masyarakatnya masih mengungsi. Nah itu ke proses pendirian rumah itu kan masih terus berlanjut ya Bung Rahmat ya. Nah seperti apa itu kan sebenarnya tanggung jawab dari pemerintah dan juga swasta yang mungkin berminat untuk istilahnya membantu membangunkan rumah. Seperti apa kondisinya Bung Rahmat? Benar sekali bahwa saat ini Pemkab Aceh Tamiang sedang memfokuskan pembangunan hunian sementara, ada di beberapa titik dan Pemkab mendapat dukungan dari Menteri Dalam Negeri bahwa untuk areal hunian ini menggunakan areal HGU perkebunan kelapa sawit. Jadi hari ini pekerjaan terus dikebut dan target pertama itu ada sebanyak 600 unit huntara. Namun ada dilema dalam program ini mengingat seperti di Kecamatan Kota Lintang, di Kecamatan Kuala Simpang itu ada desa
Kota Lintang Bawah namanya. Desa Kota Lintang Bawah ini persis di pinggir sungai. Bisa kita katakan ini juga desa yang hilang. Desa yang hilang yang paling dekat dengan pusat pemerintahan. Kalau Sukumur atau Babu yang dikatakan desa yang hilang itu berada jauh, membutuhkan jarak tempuh sekitar 1 jam atau 2 jam dari pusat pemerintahan. Nah, Kota Lintang Bawah ini hanya sekitar 10 menit dari pusat pemerintahan dan ini juga desa yang hilang. Nah, masyarakatnya ada wacana keberatan direlokasi ke Huntara yang ada di Desa Opa. Desa Opa ini berada di Kecamatan Karangbaru, artinya ada jarak sekitar 4 atau 5 kilometer dari titik hunian awal mereka. Kenapa mereka menolak? Karena selama ini mayoritas masyarakat Desa Kota Lintang Bawah ini bekerja di pasar Kuala Simpang. Mereka pedagang, mereka ada yang sebagai pengusaha, sebagai buruh atau yang berputar di seputaran kota Kuala Simpang. Nah, ketika mereka direlokasi ke Huntara yang ada di Opa, ini membuat mereka tidak bisa beraktivitas atau tidak bisa bekerja karena harus dimaklumi masyarakat hari ini bukan hanya kehilangan rumah tapi juga kehilangan kendaraan. Dibutuhkan kendaraan untuk mencapai tempat mereka bekerja di seputaran kota Kuala Simpang. Nah, ini mungkin bisa disampaikan pihak-pihak yang terkait agar kedepannya Pemkab Aceh Tamiang bila ingin membangun Huntara sebaiknya disesuaikan dengan sosial budaya masyarakat, bahwa kalau memang ada areal yang lebih tepat di daerah Kota Lintang Bawah sebaiknya dimaksimalkan pembangunan di situ, dan Huntara yang sudah terbangun di Opa itu bisa digunakan oleh masyarakat bendahara yang hari ini juga rumahnya banyak yang rusak, sudah banyak yang tidak layak huni. Demikian, Mbak. Iya, oke. Nah, kondisi anak-anak seperti apa nih, Bung Rahmat? Apakah sudah bisa sekolah atau bagaimana? Hari ini Pemkab Aceh Tamiang sudah melakukan kebijakan yang positif, artinya mereka menginstruksikan orang tua untuk mengantar anaknya ke sekolah, walaupun dengan segala keterbatasan. Ini bagi saya sangat positif karena masyarakat anak-anak harus memiliki kegiatan, aktivitas agar tidak terpuruk dengan kondisi hari ini. Hanya saja memang anak-anak khususnya yang usia kelompok SD memang mereka enggan ke sekolah karena merasa malu ketika berangkat sekolah tidak mengenakan seragam. Ini mungkin bisa diperhatikan agar relawan bisa memaksimalkan lagi baju seragam untuk anak sekolah. Itu jumlahnya tuh kira-kira berapa di Bung? Anak-anak sekolah itu di Aceh Tamiang ini? Yang mungkin terganggu apa istilahnya, terganggu oleh adanya musibah ini? Kalau untuk secara keseluruhan mungkin perlu nanti saya konfirmasi ke Dinas Pendidikan, namun bisa dikatakan ada sekitar hampir 20 sekolah tingkat SD itu hari ini harus belajar di tenda. Karena memang gedung mereka itu tidak bisa difungsikan. Jadi Pemkab mengatakan ini sebagai sekolah darurat. Jadi anak-anak itu melakukan kegiatan di tenda yang persis digunakan para pengungsi. Ini mungkin bisa dibantu oleh pihak kawan-kawan dari relawan untuk berkoordinasi lagi dengan Pemda di sini agar gedung yang rusak bisa difungsikan kembali. Iya. Ya, terima kasih Bung Rahmat. Saya kembali ke Pak Kenny. Ini Pak Kenny udah dapat informasi dari Bung Rahmat bahwa kondisi adik-adik sekolah itu sangat membutuhkan mungkin seragam dan sebagainya. Kira-kira Rotary ke depan apakah juga akan masuk untuk membantu pendidikan anak-anak di Aceh Tamiang? Ya betul Bu. Jadi saya balik ke Jakarta tujuannya adalah untuk bertemu dengan kawan-kawan kami yang mudah-mudahan bisa bantu hal ini ya dari network kami. Ya, Pak Kenny, dari
kegiatan-kegiatan Rotary ya. Rotary ini saya termasuk sangat salut karena begitu tanggap dalam memberikan bantuan, tidak hanya musibah banjir seperti di Aceh Tamiang, tapi juga untuk kegiatan-kegiatan lain. Apa sih nilai utama yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat tentang aksi-aksi yang diberikan oleh Rotary? Dan mungkin ada himbauan dari Pak Kenny untuk seluruh masyarakat Indonesia untuk bahu-membahu membantu masyarakat yang terkena musibah. Oke, baik. Kami ada bicara dengan beberapa survivors dan yang menyentuh adalah mereka bilang mereka itu perlu semangat dukungan. Jadi bantuan itu ya mereka perlukan ya untuk barang-barang dan uang dan segala macam. Tapi yang benar-benar memberikan mereka semangat untuk berjuang adalah kita kawan-kawan care ke sana membantu. Dan itu memberikan mereka kekuatan. Jadi the spirit yang caring, yang sincere, itu yang mereka merasa memberikan mereka kekuatan untuk bisa go on ya. Itu loh. Nah, dan itu mudah-mudahan sangat menyentuh. Diberi kesehatan terus ya Pak ya untuk terus membantu ya Pak ya. Iya. Ya, betul. Karena Oke, mereka ini Mbak Ira, sudah ya. titik lelah ya, dan udah beyond that. Jadi apa sih yang kita bisa bantu? Apa yang kita bisa bantu kan ini sangat terbatas ya, kayak garamin laut gitu loh. Ya, jadi dari mereka sendiri harus ada kekuatan dalam diri mereka sendiri. Itu yang kita juga coba untuk support. Iya. Mbak Ira apakah masih gabung? Oh, udah ini ya. Oke. Terputus ya. Satu lagi buat Pak Kenny, Pak, apa yang bisa dilakukan saran Bapak untuk generasi-generasi muda supaya juga ikut membantu dalam apapun bentuknya, misalnya sebagai relawan, sebagai memberikan bantuan atau mungkin bergabung di Rotary seperti apa Pak? Iya Bu, memberikan bantuan, memberikan semangat. Contoh misalnya kemarin ini ada teman saya, anaknya umur 13 tahun, dia minta mamanya beli bola ini ya, bola biasa, itu kasihkan ke anak-anak. Terus saya conference call sedikit gitu kan, oh ya ini dari Aurelius untuk siapa gitu. Nah itu anak-anak senang sekali karena ada solidaritas dari teman-teman seumur gitu ya, seperti kayak gitulah. Jadi pendekatan humanity-nya ada itu. Iya. Oke, terima kasih ya Pak ya. Ya, saya coba ke Rahmat kembali. Bung Rahmat, apa harapan Bapak setelah mungkin acara ini bisa dilihat oleh semua orang, terus apa harapan Bung Rahmat untuk semua masyarakat Indonesia agar membantu Aceh Tamiang sekarang? Baik, mungkin yang perlu saya sampaikan bahwa sejauh ini masyarakat Aceh Tamiang menganggap bahwa kita ini bangsa yang hebat, bangsa yang kuat. Kami sangat terharu ketika tanpa ada permintaan langsung dari masyarakat, kami menyaksikan kawan yang mengenakan rompi dari berbagai provinsi se-Indonesia itu, seperti dari Kalimantan, dari Jawa, dari Sulawesi, dari Nusa Tenggara, itu hadir hingga Kabupaten Aceh Tamiang. Ini membuat kami bisa termotivasi untuk bisa bangkit kembali, bahwa kami percaya bahwa musibah yang kami hadapi ini bisa kami hadapi, dan kemungkinan atau harapan dari masyarakat Aceh Tamiang bahwa memang musibah yang terjadi di akhir November 2025 itu merupakan musibah yang terbesar yang pernah dialami masyarakat Aceh. Bahkan ini diklaim sebagai lebih parah dari tsunami. 2020. Hampir 2 bulan persoalan infrastruktur belum selesai dan belum ada gambaran. Mungkin harapan kami sebagai masyarakat Aceh, kami dalam waktu dekat akan melaksanakan ibadah puasa. Kami berharap puasa tahun ini bisa nyaman seperti tahun sebelumnya, bisa beraktivitas seperti tahun sebelumnya. Mungkin demikian harapan kami dari Aceh Tamiang, Mbak. Ya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bung Rahmat, Pak Kenny juga terima kasih, Mbak Ira yang sudah keluar dari Zoom. Mudah-mudahan juga sehat dan terus bisa memberikan motivasi kepada masyarakat Aceh Tamiang
dalam bentuk spirit dan kehadiran para relawan untuk membantu masyarakat Aceh Tamiang. Terima kasih ya sekali lagi. Demikian Tribuners, acara kami di podcast Tamu Tribun. Mudah-mudahan Aceh Tamiang bisa bangkit untuk kembali hidup seperti normal seperti biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.